Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur buat hari ini. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita dipercayakan hari yang baru. Pagi hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan meneruskan apa yang kemarin saya sharing buat Bapak Ibu Saudara. Kemarin kita belajar bahwa Tuhan itu setia dalam perjanjiannya. Kegagalan manusia tidak bisa menggagalkan perjanjian Tuhan. Kita belajar dari kehidupan Abraham. Sekalipun Abraham melakukan kegagalan dalam Kejadian pasal yang ke-16, bagaimana dia mengikuti ide atau usul dari Sarah istrinya untuk mengambil Hagar sebagai istrinya pada saat itu dan untuk melahirkan keturunan bagi Abraham. Tapi itu tidak membuat janji Tuhan akan keturunan kepada Abraham itu gagal, saudara. Tuhan berkuasa dalam melakukan perjanjiannya. Tuhan berkuasa melakukan firman-Nya. Saudara, dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-17, di sana dikatakan seperti ini. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yakobus ingin memberikan satu gambaran buat setiap kita, bahwa dari Tuhan itu datang semua yang baik. Semua yang baik dalam kehidupan kita itu datang dari Tuhan. Kita diberkati karena memang Tuhan mau memberkati kita. Karena memang kita dipilih, kita ditentukan untuk menjadi umat yang diberkati. Kita adalah umat pilihannya, kita ditentukan dari semula untuk menjadi umat pilihannya. Kita dipilih dari semula untuk diberkati dengan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada transaksional dalam kehidupan kita. Mungkin saudara bertanya, terus buat apa kita berbuat baik? Buat apa kita melakukan amal, ibadah, dan lain sebagainya? Beberapa kali saya beritakan ini buat saudara. Kebaikan kita adalah respon dari apa yang sudah Tuhan berikan. Karena Tuhan telah melakukan yang terbaik buat kita, karena Tuhan telah memberikan kepada kita yang terbaik, Tuhan terlebih dahulu melakukan buat kita sehingga kita memberikan dari kehidupan kita. Kita mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Kita memberi karena Tuhan terlebih dahulu memberi kita. Kita mengampuni karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita itu datang dari Allah. Nah, dalam kehidupan Abraham, saudara, yang menjadi bapa dari orang beriman, walaupun iman Abraham sendiri tidak sempurna karena ada keraguan di dalam iman Abraham, Abraham mengalami yang namanya ketidakberubahan janji Tuhan. Seperti yang dituliskan dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 17 ini. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nah, mungkin buat kita sulit memahami ayat ini, tapi dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia di sana diterangkan dengan lebih jelas apa maksud dari ayat ini, apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Yakobus buat setiap kita. Saya akan bacakan buat setiap kita dari Yakobus pasal yang pertama ayat ke-17 dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia dikatakan seperti ini. Allah sumber segala pemberian yang baik dan yang sempurna. Segala berkat itu turun dari Bapa, segala berkat itu turun dari Allah, Bapa yang menciptakan semua benda penerang di langit. Tetapi Dia bukan seperti bulan yang cahayanya tidak tetap dan sering berubah-ubah. Sekali lagi saya bacakan bagian bawahnya. Segala berkat itu turun dari Allah Bapa yang menciptakan semua benda penerang. Jadi semua berkat yang kita terima itu datang dari Tuhan yang menciptakan semua benda penerang, menciptakan matahari dan bintang-bintang, itu adalah ciptaan Tuhan. Semua berkat kita datang dari Tuhan yang menciptakan benda-benda penerang yang ada di langit. Tetapi Tuhan itu tidak seperti bulan yang cahayanya bisa berubah. Bisa terang, bisa gelap. Tuhan itu adalah sumber terang itu. Bahkan Tuhan adalah terang sendiri. Firman Tuhan berkata, "Akulah terang dunia." Nah, saudara, Yakobus ingin memberikan kita satu pengertian bahwa Tuhan kita itu tidak pernah mengalami yang namanya perubahan atau pertukaran, bayangan, tidak pernah. Tuhan itu seperti matahari, Dia akan terus bersinar. Dia akan terus memancarkan cahayanya buat setiap kita. Dia akan terus memberkati kita, mengasihi kita. Saya sampaikan hal ini buat setiap kita, bukan untuk membuat kita jadi malas berdoa, malas untuk baca firman karena kita tahu kita telah dipilih.
Orang yang mengerti tentang anugerah, orang yang mengerti tentang kasih karunia yang dia terima, itu akan mendorong dia, akan memberikan gairah dalam kehidupan kita untuk kita semakin bersungguh-sungguh, untuk kita semakin mendekat kepada Tuhan, untuk membuat kita semakin mencintai Tuhan, karena kita tahu kita nothing, kita bukan siapa-siapa, tapi Dia mati buat kita, Dia memilih kita, Dia menetapkan kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita hari ini bisa menerima berkat yang sudah Dia siapkan buat setiap kita. Waktu Tuhan berjanji kepada Abraham, Tuhan telah terlebih dahulu mempersiapkan segala sesuatu. Mungkin dalam prosesnya, dalam proses perjalanan menuju janji Tuhan, Tuhan dalam kehendaknya mengizinkan kita untuk mengalami beberapa kegagalan. Saudara, itu bukan sesuatu yang terjadi sengaja Tuhan ingin mempermalukan atau menghancurkan kita. Tuhan izinkan itu terjadi untuk mendewasakan kita. Abraham dalam pengiringannya kepada Tuhan mengalami banyak keraguan. Beberapa kali dia mengalami keraguan. Dia berbohong kepada Raja Mesir. Dia mengambil Hagar sebagai istrinya. Ya, dan ada beberapa kesalahan yang dibuat Abraham. Ada beberapa keraguan dalam kehidupannya. Tapi pada akhirnya janji Tuhan tetap digenapi. Dan melalui segala kebimbangannya, Abraham dibawa dari satu iman kepada iman yang lain. Abraham hidup di dalam iman, sehingga ketika Tuhan berfirman kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak, Abraham tanpa ragu-ragu, Abraham membawa Ishak untuk dipersembahkan. Karena Abraham tahu bahwa Tuhan setia terhadap perjanjiannya. Gak mungkin Tuhan yang berjanji dan Tuhan meminta untuk Ishak itu disembelih. Kalaupun Tuhan minta seperti itu, Abraham dengan hati yang rela akan mempersembahkan kepada Tuhan. Saudara, kerelaan seperti itu, iman sebesar itu tidak dibangun dalam waktu 2 tahun, 1 tahun, 5 tahun. Enggak, itu dibangun dalam proses yang panjang, melewati berbagai macam kegagalan, berbagai macam rintangan dalam kehidupan, sehingga sampai di satu titik Abraham bisa mempunyai satu iman yang luar biasa setelah sekian banyak kegagalan. Nah, hari ini Tuhan itu setia. Dia bukan seperti bulan yang bisa menjadi samar-samar, menjadi gelap, yang ada bayangan, bukan. Tuhan itu seperti matahari. Dialah cahaya kehidupan kita. Dia terus menyinari kehidupan kita. Ada pujian yang berkata janji Tuhan itu seperti fajar di pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Ya, itu adalah Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Tuhan itu seperti fajar. Janji Tuhan seperti fajar. Tidak akan pernah terlambat bersinar. Kalau pagi hari mendung, saudara ya, kadang kita pikir matahari belum bersinar. Enggak, matahari itu bersinar, tapi dia tertutup oleh awan. Satu kali, saya jadi ingat ini, satu kali dalam penerbangan di pesawat, saya duduk di jendela, di samping jendela ya, di pinggir jendela. Dari atas waktu kami mau mendarat, sebelum kita menembus awan, turun ke bawah, ya itu di atas terangnya luar biasa, karena matahari, cahaya matahari sangat-sangat terang ya di atas itu. Tapi ketika kita turun di bawah awan, wah ternyata di bawah lagi hujan deras, saudara. Dan seakan-akan matahari tidak ada. Apakah matahari tidak ada? Ada, matahari ada di atas, tapi tertutup oleh awan. Nah, hari ini mungkin dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan Bapak Ibu yang mendengarkan, yang menyaksikan Saat Teduh pagi hari ini, mungkin dalam kehidupan kita, seakan-akan matahari tidak bersinar. Seakan-akan ada bayangan, ada pertukaran dalam kehidupan kita. Seakan-akan kok Tuhan melakukan seperti ini. Saudara, sebenarnya yang terjadi adalah kita hanya perlu menunggu waktu Tuhan yang tepat. Karena kalau hujan bisa berhenti, maka awan yang ada dalam kehidupan kita juga itu bisa hilang, saudara. Mereka akan, di itu waktunya Tuhan yang tepat, maka semua itu akan lenyap. Karena firman Tuhan berkata, Mazmur 30 ayat yang kelima, kemarahan Tuhan hanya berlangsung sekejap mata, but His favor lasts a lifetime. Kemurahan Tuhan itu seumur hidup kita. Kadang ada kalanya kita melihat seperti ada awan, seperti ada awan gelap. Tapi saudara tahu, kemarin ada perkataan ini kayaknya selalu ingin saya sampaikan buat saudara. Persoalan datang bukan untuk ditengking. Persoalan datang untuk menunjukkan iman kita. Ya, apa yang kita hadapi bukan untuk kita tengking-tengking, tapi untuk menunjukkan siapa kita. Kita ini anak-anak kerajaan. Kita ini putra-putrinya Allah. Kita ini adalah warga kerajaan Allah. Kita punya kuasa, roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Itu yang perlu kita
tampilkan ketika ada persoalan yang datang. Dan dengan satu keyakinan, dengan satu pengertian bahwa Tuhan itu bukan seperti bulan ya, yang bisa berganti-ganti. Dia matahari, dia akan terus bersinar. Dia akan terus memancarkan sinarnya buat setiap kita. Dia akan terus memberikan kehidupan buat setiap kita. Pagi hari ini saya berdoa supaya apa yang saya bagikan menguatkan setiap kita, membangkitkan gairah kita, karena kita tahu kita telah dipilih, kita dipanggil, kita ditentukan, sehingga kita punya gairah untuk datang kepada Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan, memberi yang terbaik dari kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan menguatkan setiap kami. Kami tahu bahwa Engkaulah terang, sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu sepanjang hari ini. Tuhan tolong kami. Mungkin di hadapan kami saat ini Tuhan, seakan-akan matahari itu tertutup dengan awan yang gelap. Tapi Tuhan, biar di masa-masa kami menantikan Tuhan, Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami. Seperti firman-Mu berkata dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang kelima, dengan kuasa-Mu yang besar, Engkau menjagai kami, Engkau menolong kami, dan memastikan kami, supaya kami tetap bertahan, sekalipun ada keraguan, sekalipun mungkin kami gagal, tapi kami percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat, kuasa Tuhan yang kuat akan terus menuntun kami, menolong kami, sampai kami berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu buat setiap kami, dalam nama Yesus. Amin.